Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Lutfi, guru bidang studi sejarah di SMA Negeri 3 Kota Tangerang, yang merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan nomor induk mahasiswa 22012366065. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN, izinkan saya pada hari ini Senin tanggal 12 Juni 2023 akan melakukan kegiatan praktik pembelajaran dan menerapkan best practice di kelas 11 IPS 1 dengan materi Respon Bangsa Indonesia terhadap Kolonialisme dan Imperialisme. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Data buat kita semua. Oh, saya bilang selamat pagi, jawabnya 3 kali ya. Pagi. Terakhir, esensinya hebat. Hebat. Udah ya. Kalau saya bilang selamat pagi, jawabnya pagi, esensinya hebat. Atau semuanya hebat. Oke, bisa. Selamat pagi. Pagi. Selamat juga hebat. Tarik. Nggak kompak, Mas. Semangat pagi. Pagi. Semakin hebat. Oke, bukan. Ya, bagaimana kabarnya kelas 11 IPS 1? Baik. Ada yang cemas? Ada yang galau? Kenapa galaunya? Ya begitulah Pak. Nggak balas-balas dari semalam? Ya betul sekali. Saya juga gitu. Oke, sebelum masuk saya coba absen dulu ya siapa yang hadir di. Halo, ada? Eko Safa, Olivia Mustika, Saya. Amanda Mutiara, Amelia Anjani, sama Fauzan. Dulu masuk ke materi, saya mau ice breaking dulu. Ice breaking itu adalah kegiatan pemanasan sebelum masuk materi. Berpasang-pasangan, terutama dengan laki-laki, yang pasang laki-laki, perempuan dan perempuan. Kakak kamu berarti
say, living on the edge with you. Yes, branch won't hold much longer anymore. You know, trying to make more space for you. I've given up my second room. I'm bailing out on my own dreams. Just tell me, please, tell me where we're I'm so strong, not invincible. Oh girl. Sebelum masuk materi, saya akan berikan tujuan pelajaran kita hari ini. Silakan dibaca, bisa dilihat ya. Bisa dibaca ya. Nah, dalam proses pembelajaran ini, pertama kalian memahami tayangan dari saya, menyusun, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan. Nah, dua ini adalah nanti diskusi kelompok dan presentasi kelompok. Nah, Dilaporkan 30 hingga 40% penduduk yang terinfeksi meninggal. Pada 1847, Gubernur Jenderal Hussein meminta solusi kepada Dr. Willem Bosch, Kepala Jabatan Kesehatan. Dokter yang kemudian dijuluki Yavanen Kampion itu menjawab, kondisi buruk seperti kelaparan akibat tanam paksa turut mendukung penyebaran wabah. Ia mengusulkan agar pribumi dilatih menjadi petugas kesehatan. Di sekolah dokter, remaja Bumi Putra bertransformasi menjadi seorang terpelajar, modern, dan kosmopolitan. Lihat gaya Abdul Rifai ini. Ketimbang berpakaian ala Minangkabau, Rifai memilih berbusana seperti orang Belanda selepas lulus sekolah dokter Jawa pada 1809 kolonial. Chipta also said this process of social evolution, it is progressive, it makes things better, he cannot stop it. And he accused the colonial administration of trying to stop the natural evolution of Indonesian society by not making education. Sosok yang jadi inspirasi Pramudia Anantatur saat mengarang tokoh Mingke dalam tetralogi Burung ini juga mendirikan Sarekat Dagang Islamiyah atau SDI pada tahun 1909. SDI Cabang Solo kemudian berkembang menjadi Sarekat Islam, organisasi massa terbesar di Hindia Belanda. Kini, tanggal pendirian Budi Utomo 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. kalau kalian bisa maknai video ini, kalian lihat apa yang bisa dinilai dari video 8 menit ini. Ada? Dan ada anak muda, kaum muda. Kira-kira apa yang bisa disimpulin dari video ini? Jadi organisasi yang ada gitu ya. Oke, lagi. Kemudian kalau dari saya baru tahu kalau ternyata semua ini ya di Gerakan Nasional itu semua ternyata dari dokter, kayak apa para pelajar dokter gitu ya awalnya. Ternyata Ya. bukan. Oke. Jadi baru tahu ya. Dari memang oke, bagus sekali tadi simpulan dari kamera. Jadi memang dokter, karena memang sebelumnya mungkin sudah saya share gitu ya bahwa pendidikan pertama yang ada di Indonesia adalah ilmu kedokteran gitu. Sehingga elit modernnya, kaum terpelajarnya ya dari kalangan dokter dulu. Nanti disusul dengan sekolah teknik, melahirkan dari kalangan teknik seperti Soekarno gitu di Bandung. Nah hanya dua itu aja tuh yang ada di Indonesia, dokter dan teknik.
Nah, kalau Anda mau ngambil hukum, mau ngambil ekonomi, mau ngambil sejarah, mau ngambil guru, keguruan, nggak ada di Indonesia di periode itu. Adanya di Eropa, di Belanda. Gitu ya. Makanya banyak yang ke Belanda kayak Hatta, Malaka, Syahrir, lalu tadi ada si Yamin. Nah itu kan lulusan-lulusan yang beragam. Ada hukum, ada keguruan, ada ekonomi. Ada lagi mungkin bagus sekali memang dokter. Jadi kenapa dokter tidak melek politik hari ini? Nanti di akhir tuh udah disinggung. Kenapa dokter itu tidak hari ini ya tidak menyentuh soal-soal sosial, tidak menyentuh soal-soal politik? Ada apa itu? Tadi berbeda dengan dokter-dokter awal di abad 20. Nah ini adalah bagian dari respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme Belanda yang akan kita diskusikan. Kemarin sudah kita singgung dari Budi Utomo melahirkan dokter-dokter kritis, dari Serikat Islam melahirkan pedagang-pedagang yang melek politik. Akhirnya sebelumnya itu adalah organisasi dagang ya, dan berlanjut menjadi organisasi politik. Nah hari ini kita akan lanjut diskusi satu organisasi besar, Indische Partij, ya, betul, Indische Partij. Nah ini yang tadi sempat disinggung sama video ini sebagai pengantar. Nah coba kita akan tahu lebih lanjut Indische Partij itu apa sih sebetulnya. Dibubarkan gara-gara tulisan satir, itu tulisan satir, getir sekali melihatnya, yang itu untuk Belanda ya. Andai aku seorang Belanda, Suwardi Suryadiningrat tulisan itu. Nah, andai aku seorang Belanda, ya kalau saya pesta, jadi itu adalah perayaan tadi sebutannya, perayaan 100 tahun Belanda lepas dari Prancis. Tetapi dia bikin hajat, nyari duitnya dari mana? Mintain atau iuran, orang pribumi suruh iuran untuk modalin pesta itu gitu. Nah itu bagi Suwardi konyol banget gitu. Andai aku seorang Belanda, nggak mungkin saya pesta di tanah pribumi tapi duitnya dari ngadain pesta ngambil duit dari orang pribumi. Nah itu sindir dan Belanda marah betul dengan. Nah akhirnya korbannya adalah Indische Partij. Nah itu sebagai pengantar. Nah coba kita diskusikan lebih dalam apa itu Indische Partij. 3 serangkai, ada Cipto, terus Dekker dan Jajar. Silakan waktu dan tempat silakan disusun. Saya harap ada diskusi. Boleh, silakan. Bang yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, selamat sejahtera buat semua. Sebelum mulanya saya ingin terima kasih kepada Pak Lutfi selaku guru sejarah kami sudah memberikan kesempatan bagi saya dan kelompok saya mempresentasikan hari ini. Oke, hari ini kelompok saya akan mempresentasikan tentang sejarah Indische Partij. Sebelumnya ingin perkenalan diri, saya sendiri Amelia Jani. Saya Pranika Maharani. Saya Hairul Salirmala Dewi. Saya Muhammad Jamil dari Pari. Saya dari Tanzania. Oke, untuk Satrio hari ini pada tahu kan hari ini ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih itu Indische Partij. Yaitu Indische Partij adalah partai politik pertama di Hindia Belanda, berdiri pada tanggal 25 Desember 1920 oleh 3 serangkai. Yang pertama itu Hendrik Versus Eugene Buesdekker, Sucipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Partai ini menjadi organisasi orang pribumi dan campuran dari Hindia Belanda. Untuk latar belakangnya itu, pendiriannya Indische Partij adalah partai politik pertama yang digagas oleh Hendrik Versus Eugene Buesdekker. Didirikan pada tanggal 25 Desember 1912, Indische Partij lahir dengan tujuan untuk mempersatukan semua golongan sebagai persiapan. Tiga serangkai tersebut ini fotonya. Di sini tuh yang kiri itu adalah Ki Hajar Dewantara, yang tengah itu adalah Buesdekker, dan yang paling kanan itu adalah si Dr. Cipto Mangunkusumo. Nah jadi yang pertama, Ki Hajar Dewantara ini bernama asli Raden Mas Suwardi Suryadiningrat yang tadi ada di video ya. Lahir pada 2 Mei 1889 di Jakarta. Ki Hajar Dewantara ini ikut turun dalam memperjuangkan nasionalisme. Nasionalisme itu kayak cinta besar terhadap negara gitu, biar negara
dan pada 1912 dia itu terlibat dalam pendirian partai pertama di Indonesia, yaitu Indispark. Kemudian jadi bagi Ki Hajar Dewantara tujuan nasionalisme itu adalah menghapuskan dominasi kolonial ya, dan menyadarkan kaum peranakan Indo dan Bumiputra untuk bersatu padu menghadapi musuh yang sama, yaitu pemerintah kolonial. Dan yang kedua ini adalah Louis Dekker yang merupakan pengagas utama terbentuknya Indispark, yaitu kayak ide pertamanya, leadernya, ketuanya, yang memiliki nama asli dan Ludwig Setiabudi. Louis Dekker ini merupakan keturunan Belanda. Ia adalah pelopor munculnya nasionalisme di Indonesia pada awal abad ke-20. Jadi Louis Dekker itu juga merupakan orang Indo, Hindia Belanda, yang tidak dapat menduduki posisi kunci pemerintah di. Nah, itu karena tingkat pendidikannya. Nah, karena perilaku disiplinis tersebut, Louis Dekker itu memiliki ide untuk mencetus organisasi yang bernama Indisbond. Nah, namun Indisbond ini tidak berjalan lancar karena dia tidak mendapat tidak mendapat dukungan yang cukup dari para masyarakat. Jadi kemudian pun pada tahun 1912 Louis Dekker pun mengajak Cipto Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantara untuk membentuk partainya sendiri yang bernama Indispark, yang bertujuan untuk terciptanya kerjasama antara orang Indonesia dan Bumiputra. Tujuan dari Indispark awalnya didirikan karena adanya diskriminasi dan rasisme antara keturunan Belanda asli dengan orang bercampuran yang berasal dari hasil perkawinan antara orang Belanda dengan orang Eropa. Tujuan Indispark yang paling utama adalah untuk membangun rasa patriotisme terhadap tanah air. Organisasi ini menggunakan media, majalah, dan surat kabar sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan Indispark tersebut. Tujuan Indispark selanjutnya adalah untuk memperbaiki keadaan kaum Indonesia. Itu sebabnya pendiri IP berupaya mencari dukungan dari organisasi lain yang bisa dijadikan pendukung agar dapat memengaruhi pendiri dari Indisbond. Nah, bisa kalian lihat berikut ini beberapa tujuan dari Indispark. Yang pertama, membangun rasa patriotisme seluruh rakyat Indonesia terhadap Indonesia yang merupakan tanah airnya. Kedua, menerapkan kerjasama yang didasarkan pada ketatanegaraan. Yang ketiga, memajukan tanah air Indonesia. Dan yang terakhir, mempersiapkan kehidupan rakyat Indonesia sebagai rakyat yang merdeka. Indispark merupakan salah satu organisasi politik pertama yang memiliki tujuan untuk kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya akan diteruskan oleh Andrea Pranita. Saya sudah mendengarkan organisasi. Sebelum untuk apakah ada pertanyaan tentang presentasi kita? Oke. Silakan ada pertanyaan. Kita buka sesi pertanyaan dan diskusi. Perwakilan tiap kelompok boleh mengajukan pertanyaan satu atau silakan. Sebelum ada Indonesia Partis itu Louis Dekker membuat satu organisasi yang gagal, namanya Indisbond. Apa Indisbond itu udah berjalan tapi gagal, atau sebelum baru rencana itu udah Oke, seperti yang dijelaskan oleh pendeta sudah berjalan, tapi tidak lancar. Nah, kenapa yang bisa dijelaskan sama di latar belakang? Karena mereka itu tidak ada mereka itu ada diskriminasi dan rasisme. Tidak mendapat dukungan cukup dari masyarakat. Betul. Dan berhenti. Nah, dan alasannya karena tidak ada kesetaraan. Yang dimana mereka itu diskriminasi dan rasisme antara keturunan Belanda dengan orang Eropa yang berasal dari hasil perkawinan antara orang Belanda dan orang Indonesia. Nah, tujuan Indispark ini karena mereka itu pengen semuanya ini kumpul, tidak ada nama perbedaan dari Islamin, dari dari suku atau apa, jadi semua tuh semua rata, gak ada yang tinggi, gak ada yang rendah, jadi semua rata. terus kan udah berjalan tapi nggak didukung sama masyarakat. Nah, apa selain alasan dua ini, apa ada satu program di Indisbond yang masyarakat setuju tapi itu berlaku? Jadi maksudnya udah ada satu program yang udah berjalan tapi masyarakat nggak disetujui. Oke, saya tanya dulu ya pertanyaannya. Oke, kelas. Jadi di program kerja itu kan ada berusaha mendapatkan hak bagi semua Hindia. Nah itu kan tadi kan haknya kan ada pendidikan, politik gitu kan. Nah itu tuh gimana sih caranya biar bisa mendapatkan hak? Ditahan dulu ya. Oke, selain Ines, ya. Ya.
Kak. Yang di slide alasan pembubaran. Tadi sudah ada bacakan organisasi ini dianggap sebuah gerakan radikal yang mengganggu keamanan. Tapi yang statis bisa dianggap sebuah gerakan radikal yang mengganggu keamanan. Mantap. Oke, kita mulai. Izin jawab lagi. Jadi mungkin kenapa organisasi ini seperti dianggap mengganggu keamanan? Mungkin ini keamanannya buat negara Hindia Belanda ya. Karena ada tadi berita dari kayak anti organisasi ini kan emang tujuannya untuk pemerintahan. Nah menurut pemerintah Belanda, kalau misalkan ada suatu organisasi yang anti kolonial itu bakal menghancurkan si kerajaan Belanda ini di Hindia Belanda. Nah makanya mungkin kolonial Belanda menganggap organisasi ini sebagai gerakan radikal yang mengganggu keamanan. mungkin Saya itu ada kelihatan juga dari berita yang kayak surat kabar yang itu yang aku ingin menjadi Belanda kan karena surat kabar tulisan itu mungkin warga Belanda jadi ya bisa mengoyong lah ya. jadi murka Jadi anti kolonial. Ya betul, dan tambahan karena tulisan yang tadi Saka bilang itu bersifat sarkas. Mereka karena itu mereka berani. Mereka tuh berani untuk mengeluarkan apa yang mereka rasakan sih, apa yang bikin mereka resah. Jadi mungkin itu yang bisa dibilang mengganggu keamanan. Jawab bisa? Yang sesuai tujuannya kan itu ada apa? Menerapkan kerjasama didasarkan pada persamaan ketatanegaraan. Maksudnya persamaan ketatanegaraan itu apa? Yang ketiga ya? Kedua tiga. Menurut tiga benar. Oke, masih bisa ditanggung. Nah, seperti itu mereka itu melakukan semuanya sesuai aturan yang ada di mana juga bahwa persamaan antara sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dengan Hindia Belanda yang bersifat khas. Jadi mereka itu melakukan semua itu sesuai aturan-aturan yang ada, jadi nggak melanding sesuai apa yang mereka mau. Jelas bisa? Masih bisa. Ya, tadi sudah saya jelaskan hak yang dimaksud adalah hak pendidikan dan hak kedudukan sosial. Oke, kalau sudah menjawab ya? Makasih. Jadi apa ya pengaruh dan dampak dari seperti ini? Yang pertama, dia memperkuat daya tahan dia dengan mengembangkan individu aktivitas yang lebih besar. Secara teknis, dia memperkuat kekuatan bagi dalam sosial kesosialan. Yang dimaksud mengembangkan individu itu apa ya? Di sini mereka tuh pengen orang-orang tuh mengembangkan, lebih aktif dan dalam tapi memperkuat kekuatan secara batin itu dalam kesosialan yang aktif di sana itu sesuai adab dan sesuai apa secara istiadat dan sesuai yang berada. Jadi yang nggak menyimpang, yang nggak sesuai sama mereka. Yang kedua, menguasai pengetahuan umum tentang sejarah budaya India, mengasosiasikan itulah secara bertingkat di dalam suku antar suku aja. Jadi mereka itu menyebarkan luaskan apa sih tentang pengetahuan umum tentang sejarah budaya India dari suku antar suku lainnya. Terus hidup berdampingan pada masa ini menghidupkan kesadaran diri dan kepercayaan kepada diri sendiri. Jadi mereka tuh pengen orang tuh sadar diri gitu. Apa kelebihan mereka, apa yang mereka bisa, terus percaya diri gitu. Karena di saat masa ini orang-orang ini harus percaya diri dong. Karena apa yang mereka pengen keluarkan, apa yang mereka ingin melakukan mereka rasa resah, mereka harus percaya diri. Karena apapun yang kita lakuin, kita harus percaya diri dulu. Yang ketiga, mengadakan unifikasi atau perluasan kedalaman kegiatan pengajaran yang semua hal tersebut ditujukan kepada kepentingan ekonomi dunia. Di mana tidak diperbolehkan ada perbedaan perlakuan karena ras, jenis kelamin, atau kasta dan harus dilaksanakan sampai tingkat yang bisa setingginya bisa dicapai. Yang dimaksud di mana mereka itu akan melakukan apa saja yang intinya mereka ada peluang nih yang saya bisa lakuin ya. Jadi dia akan terus berusaha sampai tujuan itu tercapai. Dan seperti yang di latar belakang saya jelasin, mereka itu gak ada namanya tuh perbedaan ras, jenis semua tuh rata gitu, gak ada perbedaan. Oke, ada tambahan ya? Ada tambahan juga. Saya kan partai Indonesia itu adalah partai yang menjunjung tinggi rasa nasionalisme ya. Jadi orang-orang Indonesia itu jadi tahu nasionalisme, jadi rasa cinta tanah air jadi membangkit dan kemudian memunculkan partai-partai selanjutnya kan. Yang kita tahu Unity Party itu adalah partai pertama di Indonesia, jadi kayak sebagai partai inspiratif gitu.
Contoh-contoh lah. Kalau edisi partis itu menimbulkan rasa nasionalisme bagi masyarakat. Cara menimbulkannya itu gimana? Misalnya kan kalau kita belajar ya, ada materi, nah itu edisi partis menimbulkan rasa nasionalismenya itu dengan materi, dengan teori atau mereka praktek. Entah dari berita kabar atau Itu yang saya bilang tadi, ya mereka hidup kesadaran diri untuk percaya diri. Jadi mereka menghidupkan nasionalisme ini loh. Pertama berani. Kedua, ya harus percaya diri gitu loh. Gimana sih caranya apa yang bikin saya resah ini terkeluarkan gitu ya, seperti yang tadi Anda sebutkan gitu. Surat kabar itu, maksudnya itu yang contohnya sudah jelas apa gitu. Masih. Itu karena dia disebutkan karena Indispan itu mengajarkan masyarakat untuk berani menyuarakan apa yang mereka rasakan dari ajaran rasa nasionalisme tersebut. Dan juga kan apa Indispan itu menyadarkan kaum Indonesia dan kaum peranakan, kaum bumi putra untuk bersatu untuk mendapatkan hak tersebut. Apa sudah jelas? ya program kerja itu pun apa yang nggak didukung masyarakat. Yang akan didukung masyarakat, program prokernya dia gitu. Sehingga tidak terjadi ya kenapa bubar gitu. Sebenarnya tadi udah saya coba back ke latar belakang tadi. Sebenarnya sudah disindir sedikit gitu ya, bahwa karena Indisbond ini hanya masuk ke ranah orang-orang Indo gitu. Indo tahu Indo? Orang Indo itu dia orang Eropa, tapi lahir di Indonesia, sehingga hak-haknya tidak seperti orang Eropa murni gitu, yang lahir di Eropa gitu. Padahal sama-sama satu bangsa, orang Belanda. Nah, Indisbond dia hanya menaungi orang-orang Indo ini yang tadi yang hak-haknya tidak disamakan dengan orang Eropa murni gitu. Sehingga secara politik dia harus disuarakan. Nah itu yang tidak didukung oleh kaum pribumi. Kenapa Indisbond hanya menaungi orang-orang Indo saja? Kenapa tidak mendukung semuanya warga Hindia Belanda, khususnya orang Jawa gitu lah. Nah kenapa hanya sempit di orang Eropa yang lahir di Indonesia? Sehingga umurnya pendek organisasi ini. Lalu muncullah tokoh-tokoh seperti Cipto dan Suara Ningrat yang mewakili orang pribumi, sehingga ini sebenarnya peleburan antara organisasi sebelumnya dengan organisasi baru, yaitu Indische Partij. Sehingga program-programnya dilanjutkan sebetulnya, yaitu menyuarakan hak-hak kaum-kaum yang dianggap didiskriminasi, orang Indo, orang pribumi terutama gitu ya, dan orang timur asing jauh gitu ya. Nah jadi kayak gitu. Kenapa tidak didukung? Karena dia hanya sempit di ras tertentu saja, yaitu Indo, orang-orang Indo, sehingga berumur pendek. Oke, mungkin langsung saya ambil alih ya kesimpulan. Kita bisa belajar dari Indische Partij. Meskipun programnya tidak jalan secara 100%, umurnya pendek sekali, kurang lebih 3 tahunan ya, dari 1911 gitu ya. Jadi ini program gak jalan, gak 100% yang sesuai dicita-citakan. Tapi dia sebagai jadi tonggak, jadi masuk dicatat di dalam sejarah. Padahal gagal dibubarkan. Pelajaran yang kita ambil adalah berorganisasi itu penting ternyata. Kritis itu ternyata punya dampak gitu ya. Jadi kalian bisa belajar dari sejarah, belajar dari Indische Partij, ya jangan tak gagal gitu. Ada organisasi yang gagal, pernah gagal, tapi dicatat dalam sejarah dan terinspirasi, jadi inspirasi. Ini partai politik pertama, betul tadi. Dan program-program yang dilanjutkan dengan partai-partai politik selanjutnya. PKI, PNI gitu ya, PDI hari ini tentang tadi ada penyuaran HAM,
nggak boleh rasis, jangan diskriminasi kalau kebijakan. Jadi ini organisasi yang gagal menurut saya, karena tokoh-tokohnya dibuang, disingkirin, karena kritisnya itu. Jangan takut kritis. Maksudnya kritis bukan mau mati ya, bukan. Pikirannya yang kritis gitu ya. Berpikirnya yang kritis, tindakannya yang progresif gitu. Kita banyak belajar dari sini. Dr. Cipto menulis, atau Suwardi Suryaningrat juga menulis banyak gitu ya tentang Indonesia Merdeka. Ini partai politik pertama di Indonesia yang berumur pendek dan tokoh-tokohnya dibuang, sangat tragis gitu ya. Meskipun nanti tokoh-tokoh ini punya peran di Indonesia Merdeka, seperti kayak Suwardi jadi dipilih menjadi Menteri Pendidikan pertama. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih yang sudah diskusi. Kesimpulan terakhir dari kelompok dan audiens, saya minta perwakilan beberapa orang dari audiens. Silakan simpulin, Mel dan kelompok. Presentasi hari ini yaitu seperti yang Pak bilang, kita nggak boleh namanya takut organisasi, nggak boleh takut yang gagal, karena setiap kehidupan itu nggak mungkin kita selalu terus aja, pasti ada gagal. Tapi gagal itu dijadi pelajaran seperti ini, kan jadi sejarah, jadi pelajaran seperti Pak bilang, akhirnya ada organisasi lainnya gitu. Jadi buat pelajaran. Terus yang kedua, kita nggak boleh takut berpikir kritis, karena makin kita kritis, pikiran kita makin luas gitu, nggak stuck di itu aja. Jadi mungkin itu aja Pak dari ini. Yang lain mungkin dibuat dari audiens mewakili. Bisa? Ismi. Oh ya, Kamal. Kesimpulan dari itu Pak, nanti kesimpulan dari ini kita presentasi yang baik dan bagus serta kelompok inisiatif dengan penjelasan yang jelas serta pertanyaan dan perdebatan yang menambah wawasan serta keaktifan di dalam kelas. Oke. Semua udah mendengarkan podcast hari ini. Maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum.